Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Swandi dengan NIM 3118102333 dari kelas TI 18D1. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas rangkuman, yaitu dari mata kuliah penjamin kualitas software dari chapter 1 sampai dengan chapter 6 dengan dosen Bapak Ahmad Fauzi. Ya, baik, kita langsung aja ke materinya, yaitu di chapter pertama ada tantangan kualitas perangkat lunak. Di sini sudah ada 3 kategori yang membedakan antara produk perangkat lunak dan produk industri lainnya. Nah, di sini nomor 1 ada kompleksitas produk. Untuk produk perangkat lunak sendiri, biasanya produknya itu sangat kompleks dan memungkinkan untuk jumlah yang sangat besar itu lebih rendah ya. Dan untuk produk industri lainnya, tingkat kompleksitasnya itu banyak, memungkinkan paling hanya beberapa ribu opsi saja. Nah, untuk yang kedua yaitu visibilitas. Visibilitas itu untuk produk industri lainnya memungkinkan untuk deteksi cacatnya itu sangatlah efektif, karena untuk produk perangkat lunak sendiri itu sangat susah untuk dideteksi karena dia itu nggak terlihat ya. Jadi kalau di produksi industri lainnya, contohnya di industri manufaktur itu ada bentuk barangnya atau bentuk fisiknya tuh terlihat. Ya, untuk yang ketiga yaitu ada pengembangan produk dan proses produksi. Nah, untuk peluang untuk mendeteksi cacat timbul hanya pada satu fase, itu pada produk perangkat lunak. Jadi si produk perangkat lunak itu dapat mendeteksi kecacat ataupun error itu hanya pada fase proses pengembangan saja, berbeda dengan produksi industri lainnya. Contohnya di dunia manufaktur, dia dapat mendeteksi cacat ataupun error ataupun NG itu di beberapa fase gitu, seperti fase pengembangan, fase produksi, ataupun fase saat mau sebelum dikirim, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini tuh ada keunikan dari proses pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk nomor 1 ini ada kompleksitas tinggi dibandingkan dengan produksi industri lainnya. Nah, produk perangkat lunak itu sendiri, seberapa banyak produk itu beroperasi dengan banyak mode. Nah, bisa dilihat dari suatu software yang banyak fungsinya dan fleksibel. Jadi produk perangkat lunak tuh sangatlah kompleks ya. Nah, untuk yang kedua ini produk tidak terlihat. Nah, untuk produk perangkat lunak tuh memang tidak terlihat ya, seperti tadi contohnya. Jadi si produk perangkat lunak tuh tidak terlihat dan berbeda dengan produk industri lainnya yang memang ada bentuk fisiknya, bentuk barangnya tuh ada gitu loh. Nah, untuk yang ketiga, untuk keunikannya tuh ada di peluang untuk mendeteksi cacat atau bug terbatas pada produk fase pengembangan. Nah, untuk produk perangkat lunak tuh hanya mendeteksi cacatnya tuh hanya pada satu fase, yaitu pada saat fase pengembangan. Jadi ketika produk, katakanlah suatu software itu udah rilis, udah jadi, ataupun udah ada di Play Store lah katakan, dia akan susah untuk mendeteksi kecacatannya. Selanjutnya, nah di sini ada chapter 2, yaitu apa itu kualitas perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau piranti lunak adalah istilah khusus untuk
untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Nah, pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman ya, yang ditulis oleh suatu programmer lah bisa dikatakan, untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin atau di hardware-nya. Nah, perangkat lunak seperti Windows ataupun Linux itu biasanya disebut sebagai nyawanya dari suatu komputer, di mana tanpa menginstal sistem operasi yang tadi, maka komputer tidak dapat dijalankan. Nah, untuk selanjutnya kita next. Nah, di sini masih di chapter 2, yaitu definisi kualitas perangkat lunak, yaitu adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Dan 1990. Jadi ini menurut pendapat dari Sidan ya, pada tahun 1990. Jadi bisa kita pahami bahwa kualitas perangkat lunak itu suatu sistem yang komponen yang memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau diklasifikasikan sebelumnya, ataupun bisa dikatakan suatu software itu berkualitas jika software itu memenuhi harapan dari si penggunanya lah atau customer-nya. Oke, kita lanjut. Di sini ada chapter 3, yaitu faktor kualitas perangkat lunak. Nah, di sini menurut MC Cole terdapat 3 aspek penting dari suatu produk software, yaitu karakteristik operasional, kemampuan perubahan ketika software sudah berjalan, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, untuk lebih jelasnya tuh di samping sudah diilustrasikan. Untuk membaca perangkat lunak berkualitasnya tuh ada 3, yaitu tadi produk operasi, terus revisi produk, dan produk transisi. Nah, untuk menunjang semua ini, nah ada beberapa faktor dalam produk operasi, yaitu ketetapan, terus keandalan, terus efisiensi, terus integritas dan kegunaan. Lalu untuk produk revisi yaitu ada pemeliharaan, fleksibilitas, dan juga stabilitas. Lalu untuk produk transisi di sini ada portabilitas, reusabilitas, dan interoperabilitas. Nah, jika semua faktor ini terpenuhi, maka akan terbentuklah suatu perangkat lunak yang berkualitas. Oke, selanjutnya di chapter 4 itu ada komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Nah, komponen sistem SQE dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama ada komponen pre-project, yaitu untuk menjamin bahwa komitmen proyek telah cukup didefinisikan dengan mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan, jadwal dan anggaran, serta perencanaan, pengembangan, dan perencanaan kualitas yang telah dengan benar ditentukan. Yang kedua itu ada penilaian terhadap komponen dari kegiatan siklus hidup suatu proyek. Siklus hidup proyek terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pengembangan dan tahap operasional atau tahap pemeliharaan.
Untuk yang ketiga yaitu ada komponen pencegahan kesalahan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur. Nah, tujuan utamanya dari komponen ini diterapkan di seluruh organisasi, yaitu untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi tingkat kesalahan berdasarkan akumulasi pengalaman SQA dalam organisasi. Untuk yang keempat, ada komponen manajemen kualitas perangkat lunak. Itu komponen ini diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu yang utamanya adalah mengendalikan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan dan memperkenalkan dukungan manajemen yang biasanya dapat mencegah atau meminimalkan kesalahan dalam penentuan jadwal dan penataan anggaran dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu tentang pengkajian terhadap komponen standarisasi, sertifikasi, dan sistem SQA. Nah, komponen ini menerapkan standar internasional untuk profesional dan manajerial ke dalam organisasi. Tujuannya yaitu pemanfaatan pengetahuan profesional internasional dan peningkatan koordinasi sistem kualitas organisasi dengan organisasi lainnya. Untuk yang keenam yaitu mengorganisir komponen SQA. Basis organisasi SQA mencakup manajer personal, pengujian unit, praktisi SQA yang terkait pada kualitas perangkat lunak, atau pengurus pengawas SQA, komite anggota SQA, dan anggota forum SQA. Oke, selanjutnya masih di chapter 4 yaitu mengenai komponen siklus hidup suatu proyek perangkat lunak. Yang pertama itu ada tahap siklus hidup pengembangan, dan yang kedua ada tahap operasi pemeliharaan. Untuk tahap siklus hidup pengembangan yaitu mendeteksi kesalahan desain dan pemrograman yang komponennya dibagi menjadi ulasan, pendapat ahli, pengujian perangkat lunak, jaminan kualitas pekerjaan subkontraktor, dan suku cadang yang dipasok ke pelanggan. Untuk tahap operasi pemeliharaannya itu sertakan komponen perawatan khusus serta komponen siklus hidup pengembangan yang diterapkan terutama untuk meningkatkan fungsional tugas perawatan. Oke, kita lanjut. Di sini ada di chapter 5 yaitu peninjauan kontrak. Proses peninjauan kontrak ada tahapannya, itu ada 4 tahap. Di sini ada partisipasi dalam tender. Yang kedua ada pengajuan proposal sesuai dengan RFP pelanggan. Yang ketiga itu penerimaan pesanan dari pelanggan perusahaan. Yang keempat ada penerimaan permintaan atau pesanan internal dari departemen lain dalam organisasi. Nah, peninjauan kontrak ini adalah komponen SQA yang dirancang untuk memandu peninjauan draft proposal dan dokumen kontrak. Oke, untuk selanjutnya masih di chapter 5 yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tinjauan kontrak. Yang pertama ada besaran proyek, bisa diukur dalam suatu sumber daya manusianya. Yang kedua ada kompleksitas teknis proyek. Yang ketiga ada tingkat kenalan staf dan pengalaman di area proyek. Dengan area proyek yang sering dikaitkan dengan kemungkinan penggunaan kembali perangkat lunak dalam kasus ini, di mana sebagian besar penggunanya kembali ke perangkat lunak, dimungkinkan tingkat tinjauannya berkurang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kompleksitas organisasi proyek. Semakin besar jumlah organisasi, yaitu mitra, subkontraktor, dan pelanggan yang mengetahui bagian dari proyek, semakin besar upaya peninjauan kontrak yang diperlukan. Nah, untuk selanjutnya, baik di sini chapter 6 yaitu tentang pengembangan dan rencana kualitas. Di sini ada pengertian resiko menurut pendapat daripada ahli, yaitu resiko pengembangan adalah keadaan atau properti dari tugas atau lingkungan pengembangan
yang jika di kemungkinan kegagalan proyek menurut Roppenan dan Leitenen tahun 2000 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tentang teknologi kesenjangan, yaitu maksudnya kurangnya profesional yang memadai dan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melaksanakan tuntutan kontrak pengembangan. Untuk yang kedua yaitu kekurangan staf profesional yang tidak terduga biasanya. Untuk yang ketiga yaitu saling ketergantungan elemen organisasi, yaitu kemungkinan bahwa pemasok ataupun supplier dari suatu perangkat lunak atau hardware, misalnya tuh dia mengirim barang itu tidak sesuai jadwal. Jadi ketika hanya memiliki ketergantungan pada satu supplier, akan kolaps sendiri jika si suppliernya itu tidak mengirimkan barang tidak sesuai jadwalnya. Mungkin seperti itu, dan videonya mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.